Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Abi Syihab di channel Abi Syihab 75. Terima kasih atas support selama ini. Apalagi untuk tema yang kemarin tentang Gus Samsudin dan Marcel. Cukup banyak respon dan izinkan untuk melanjutkan masalah tentang tema itu dengan hal yang berbeda. Tidak adil rasanya kalau seorang motovlogger tidak membawa sesuatu kalau tidak sampai jalan. Tema apa yang akan kita bahas? Ikut saja perjalanan ini. Dari Jembatan Cinta, Kecamatan Purbaratu, kita mulai perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Dari Jembatan Cinta Cimaswani atau Singkup ini, Kecamatan Purbaratu, kita mulai perjalanan kita kali ini. Melanjutkan perbincangan kemarin tentang Marcel dan Gus Samsudin. Terima kasih yang sudah merespon, yang sudah menonton, yang sudah berkomentar juga. Pro dan kontra pasti ada. Kabar terakhir yang beredar dari medsos, dari YouTube juga, bahwa padepokan Gus Samsudin, padepokan Nurjati ya kalau nggak salah, ditutup, statusnya ditutup atau ditutup. Lalu kira-kira seperti apa nasib dari Gus Samsudin bersama teman-temannya? Kalau boleh saya pribadi memberi komentar ataupun memberi wacana ataupun sekedar berideria, terlepas dari pro dan kontra yang masih terus berkembang sampai saat ini, yang mendukung Marcel, yang mendukung Gus Samsudin. Jika memang boleh saya untuk sedikit memberikan berideria. Satu, mungkin karena padepokan Gus Samsudin menyangkut masalah agama, membawa agama. Saya tidak mau mengatakan berkedok agama, karena sekali lagi itu bukan keilmuan saya tidak sampai pada itu. Tapi jika memang membawa masalah-masalah agama, tentu harus diperjelas, harus diketahui dulu status hukum atau fatwa dari yang berkompeten. Di sini yang paling berkompeten adalah Majelis Ulama, atau mungkin bisa diperkuat oleh ormas-ormas Islam yang berada, terutama yang ada di sekitaran Blitar, baik itu NU, Muhammadiyah ataupun yang lainnya, bisa meneliti ataupun ya mencari tahu secara hukum bagaimana tentang praktek yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Dengan adanya fatwa ataupun status hukum, terutama dari MUI, karena memang dalam prakteknya membawa masalah agama, mudah-mudahan memberi kejelasan kepada masyarakat, kepada umat, baik atau tidaknya, benar ataupun salahnya. Jika memang salah, bisa diperbaiki, ataupun kalau memang benar, kenapa tidak dilanjutkan kembali?
Terus status hukum juga mungkin bisa melibatkan perangkat yang berkompeten, apakah itu kepolisian ataupun pemerintah setempat, dengan mengedepankan praduga tak bersalah, tetap praduga tak bersalah. Gitu. Jadi yang pertama, adanya fatwa, terutama dari Majelis Ulama Indonesia, dan alangkah lebih baik kalau didukung oleh ormas-ormas Islam yang berada terutama di sekitaran Blitar, di sekitaran Padepokan. Kita tidak boleh saling menghujat atau menyalahkan, karena kita pun belum tentu benar. Yang kedua, bila status hukumnya sudah jelas, sudah nampak, kalaupun salah ataupun benarnya, saya percaya baik Marcel ataupun Gus Udin adalah para ksatria, para lelaki. Ya, ksatria. Alangkah bijaknya, alangkah baiknya, alangkah indahnya keduanya melakukan islah. Apalagi kalau ada yang memediasi keduanya untuk berislah. Awalnya tidak ada masalah, terus ada kejadian, apalagi selain sebagai satria, keduanya sebagai muslim tentu bijak, sangat diharapkan, sangat dianjurkan untuk berbaikan. Sesama muslim adalah saudara. Mohon maaf, bukan mengajari, tapi secara pribadi dan secara netizen, tapi keduanya berbaikan, berislah. Langkah ketiga, ketika sudah berislah, balik lagi ke poin nomor 1, baik atau benar tentang praktek Gus Samsudin. Mengapa tidak? Keduanya bisa bekerja sama, berkolaborasi. Di satu sisi, Marcel dan Gus Samsudin bisa berkolaborasi dalam mencerahkan umat, dalam mencerahkan rakyat, dan mencerahkan bangsa dengan keilmuan masing-masing. Karena saya percaya kedua-duanya mempunyai ilmu yang hebat, ilmu yang luar biasa. Kita nikmati dulu Jalan Baru. Emang ini ada di Jalan Baru Perbarat. Ya, kita lanjut. Ya, kedua-duanya setelah islah bisa bekerja sama. Saya yakin bila bekerja sama akan memberikan atau mempunyai kekuatan yang luar biasa, pencerahan yang luar biasa. Alangkah indahnya kedua-duanya bekerja sama. Dan sesuai dengan poin nomor 1, baik ataupun salah tentang keputusan MUI, Padepokan saya rasa tidak perlu ditutup dan bisa dibuka kembali, tentu dengan wajah baru, kegiatan-kegiatan baru yang tidak menimbulkan pro kontra. Bahkan saya rasa bisa memberdayakan dan bermitra, bekerja sama dengan warga sekitar. Jangan sampai kegiatan kita, aktivitas kita, masyarakat setempat, masyarakat lokal seolah-olah tidak tahu dan tidak diajak-ajak. Jadi dengan dibuka kembali, baik Gus Samsudin dan teman-temannya, kemudian Padepokannya dan warga sekitar bisa saling menghidupi, bisa saling melengkapi, bisa saling bekerja sama. Oke,
sahabat, itulah mungkin pendapat saya tentang kelanjutan perjalanan. Saya yakin bukan jangan disebut perseteruan lah, karena dua-duanya anak bangsa, dua-duanya muslim, dua-duanya ingin menunjukkan kebenaran, kedua-duanya punya potensi, punya kekuatan, punya ilmu. Saya justru berharap kedua-duanya bisa bersinergi, bisa bekerja sama dengan keahliannya masing-masing, dengan keilmuannya masing-masing, bisa ikut mencerdaskan bangsa. Oke sahabat, tentang pro kontra silahkan, itu hak masing-masing. Anda mendukung Marsad silahkan, Anda mendukung Gus Samsudin silahkan. Tapi sebagai anak bangsa, saya hanya bisa menitip, jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Saya Habis Shihab di channel Habis Shihab 75 mohon undur diri. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, tetap damai Indonesiaku.